Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursalin SPDI. Saya guru pada Min 25 Aceh Utara bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam. Saya merupakan salah satu peserta mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 pada YN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 3 dengan tema kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam dengan menggunakan model pembelajaran BBM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berjumpa kembali pada pelajaran SKI bab selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu Bapak mengecek keadaan terlebih dahulu ya. Ada yang sakit hari ini? Ada. Siapa? Oh iya. Ada yang tidak hadir, misalnya nggak ada sakit? Hah? Nah, ada. Bapak ada saya izinkan? Ya. Aditya Rizky. Hadir. Afifah Zaida. Hadir. Baik, Bu. Afkar Zaki. Hadir.
Afra Naila. Berarti hadir semua. Berapa orang sakit? Berarti yang sakit berapa orang? 3. Berarti yang sakit 3 orang, kita doakan semoga dia cepat sembuh, bisa kembali, bisa belajar seperti kita. Amin. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran kita, coba periksa dulu meja-meja kalian ada stok tampak di dalam tongnya. Coba. Kalau ada, tolong dibuang ke tong sampah masing-masing. Coba duduk ke tempat masing-masing. Yang laki-laki, coba pakai peci yang bagus, jangan seperti orang jualan ikan nasi. Yang perempuan, coba rapikan jilbabnya. Yang rambutnya panjang, usahakan besok harus dipotong ya, biar rapi dan bersih. Dah. Hari ini kita belajar apa? SKI, pelajaran SKI. Masalah apa? Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Apa pelajaran kita hari ini? Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Tahu nggak apa kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Hah? Apa? Menyembah apa mereka? Menyembah berhala. Apa lagi? Hah? Matahari. Apa lagi? Bintang dan hewan. Dah. Kita harus rajin dan belajar tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kenapa? Karena supaya kita tahu bagaimanakah apa yang disembah oleh masyarakat Arab sebelum Islam dengan perbandingan sekarang. Kalau dulu kan belum ada Islam, ya kan? Sekarang sebenarnya agama Islam itu sudah ada semenjak Nabi Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu baru ada orang-orang yang bawa ajaran lain. Waktu Nabi Muhammad datang baru Islam kembali jaya. Tahu kan? Ya. Mengapa kita harus belajar ini supaya kita tahu? Supaya kita tahu biar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya kepada berhala dan benda lain selain Allah Ta'ala, sebelum Allah Ta'ala. Dah, jelas kan? Sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, ada enggak dari antara kita yang tahu apa kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Coba. Menyembah berhala, bagus. Apa lagi? Menyembah bintang apa binatang? Binatang. Oke, bagus. Siapa lagi? Apa? Menyembah matahari. Banyak lagi yang disembah oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Nanti Bapak akan menampilkan videonya. Berarti ada yang sudah tahu sebagian ya kan? Masyarakat Arab dulu menyembah berhala, tetapi sekarang tidak lagi menyembah berhala. Dulu Ka'bah dijadikan tempat sembahan berhala. Di samping-samping Ka'bah itu ada patung dulu. Di samping-samping Ka'bah. Tetapi setelah Nabi Muhammad lahir, itu semuanya runtuh. Sekarang Ka'bah
apa? Menjadi tempat ibadat orang Islam waktu naik haji. Tetapi bukan menyembah. Kita berkunjung ke Kabaitullah untuk beribadat di sana, bukan menyembah. Kalau dulu itu masyarakat Arab sebelum Islam menyembah, ada patung-patung dan berhala di situ. Jelas kan? Masih semangat untuk melanjutkan pelajaran hari ini? Masih. Kalau masih semangat, Bapak akan lakukan yes kita, yaitu yes min 25. Masih tahu kan yes-nya? Masih. Bapak coba ya. Min 25. Yes. Min 25. Yes. Min 25. Yes. Ya, masih semangat semuanya, masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantik. Karena masih keadaan masih pagi, masih semangat kan? Ada sarapan pagi kan? Ada satu buku makannya. Dah. Apa manfaat kita mempelajari kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Supaya kita tahu perbandingan kemajuan Arab dari dulu sampai sekarang. Dari dulu menyembah berhala sampai sekarang orang ini masuk agama Islam, tidak menyembah lagi berhala. Semenjak lahirnya Nabi Muhammad, berhala itu hancur. Masyarakat Arab mayoritas sekarang mereka adalah menyembah Allah Ta'ala. Kepercayaannya adalah kepada Allah Ta'ala, bukan lagi kepada berhala, binatang, dan makhluk-makhluk lain. Jelas kan? Sebelum melanjutkan kepada pokok pembahasan kita harus tahu juga apa tujuan kita mempelajari pembelajaran kita hari. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, seperti animasi, dinamisme, dan penyembahan berhala. Yang kedua yaitu menjelaskan latar belakang dan politik kepercayaan masyarakat jahiliyah. Yang ketiga adalah membandingkan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam dengan ajaran tauhid dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan sikap kritis, terbuka, dan religius dalam menyikapi keragaman kepercayaan masa lalu, serta menghargai proses perubahan menuju keimanan yang benar. Sebelum Bapak melanjutkan video ini, harus menyiapkan satu pulpen dan kertas supaya nanti ini ditulis apa-apa yang perlu nanti, karena kita dalam video ini ada suatu masalah yang perlu kita bahas untuk berkelompok. Sudah siap kan? Dah. Nanti ditulis. Dicatat. Tahu tuh. Dicatat apa yang perlu. Sekarang coba simak videonya. Ini video yang menjelaskan tentang kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Ini videonya. Coba disimak ya. Agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, yakni sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dan membawa ajarannya, di jazirah Arab terdapat tradisi dan kepercayaan serta agama yang dianut oleh masyarakat Arab. Secara garis besar, agama atau kepercayaan dalam masyarakat Arab terbagi menjadi dua, yakni agama Samawi dan agama Arabi. Agama Samawi adalah agama yang diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Agama Samawi yang dianut bangsa Arab sebelum datangnya Islam ada dua, yakni agama Yahudi dan agama Nasrani.
Kaum Yahudi itu banyak tinggal di kota Madinah, dan ada juga yang tinggal di Yaman. Agama Yahudi bersumber dari kitab suci Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ajaran pokok dalam kitab Taurat adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang benar. Akan tetapi, ajaran Yahudi yang sampai kepada masyarakat Arab telah diganti oleh orang-orang Yahudi. Mereka membawahi masyarakat Arab dengan mengatakan agama mereka benar dari Allah. Awalnya, mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasulnya. Akan tetapi, lambat laun beberapa di antara mereka ada yang menyimpang dari ajaran tauhidnya. Penyimpangan yang mereka lakukan seperti menyembah patung anak sapi dan menjadikan nabi-nabi dari Bani Israel sebagai anak Allah. Agama Nasrani disebarkan oleh orang-orang Rom yang menjaga Irak dan Khorasan di utara semenanjung tanah Arab. Kaum Nasrani berpedoman pada kitab suci Injil yang dibawa Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil juga mengajarkan tauhid dan memerintahkan manusia untuk beriman. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, tauhid yang dibawa oleh para rasul yang bertempat di tanah suci bisa berganti menjadi agama pagan penyembah berhala. Tidak ada yang menjamin negeri ini, Indonesia yang kita cintai, akan selamanya menjadi negara mayoritas umat Islam kalau kita tidak belajar dan mengkaji agama ini, kemudian mendakwahkannya. Sejarah masuknya dan tersebarnya berhala di Jazirah Arab. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia adalah pemimpin politik dan agama di Mekah. Ia dicintai dan disegani masyarakat. Bahkan penduduk Mekah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Suatu hari, Amr bin Luhai pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung dan berhala mereka di sekeliling Ka'bah. Apakah masyarakat Arab beriman kepada Allah? Puja-puji terhadap patung berhala telah menjadi agama dan budaya masyarakat Arab. Meskipun demikian, tidak sedikit pun mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu yang menciptakan mereka dan alam semesta. Mereka yakin Allah sang pencipta. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ Ia terkesan. Allah menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Apalagi Syam dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab samawi atau kitab-kitab dari langit. Saat kembali ke Mekah, ia bawa tradisi Syam ini ke tanah haram. Masuklah berhala-berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Diriwayatkan bahwa Hubal terbuat dari batu akik merah. Penduduk Syam menyembah patung-patung dan ia terkesan. Allah menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar, bukan selamanya menjadi negara Jazirah Arab. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah. Rasulullah SAW pernah pergi bersama sejumlah sahabat menuju pasar Uqas, yaitu sebuah pasar besar bangsa Arab yang terletak di antara Masjid dan Taif. Sementara itu, setan-setan telah dihalangi mendapat perintah dari langit dengan dilemparkan kepada mereka asyhab atau meteor. Setan-setan tadi kembali kepada kaumnya, dan kaumnya itu bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami telah dihalangi memperoleh berita dari langit, dan kami pun dilempari dengan asyhab." Kaum mereka berkata, "Tidak ada yang menghalangi kalian memperoleh berita dari langit, kecuali sesuatu telah terjadi. Pergilah kalian." Dah. Kalian sudah menonton videonya kan? Tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum. Pasti kalian sudah menulis kesimpulannya kan? Ya kan? Apa saja tadi yang jelaskan kita ini? Apa kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam? Menyembah berhala. Siapa yang membawa ajaran
menyembah berhala ke negeri Mekah? Amar bin Luhai. Ya, berhala termuda yang pertama apa namanya? Hubal. Berhala termuda adalah Hubal. Ya, saya jelaskan. Sebagian sudah tahu kan? Gak banyak kita sudah menonton tadi video. Berarti sudah tahu bagaimana sejarah masyarakat Arab, yaitu kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Sekarang Bapak akan membagikan kalian 6 kelompok. Nanti di kelompok masing-masing kalian akan meringkas atau menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari hasil tayangan video tadi, yang nantinya kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok di tempat sendiri. Jelas? Akan diwakili satu orang setiap kelompok langsung di tempat kelompok masing-masing. Jelas? Ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD setiap kelompok dari merangkum hasil dari tayangan. Sudah dapat semuanya LKPD-nya kan? Nah, nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang sudah ada di situ dengan cara bersama-sama. Jelas? Silakan mengerjakannya. Itu perlu kerjasama. Jangan ada yang duduk. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita masing-masing. Ya kan? Nanti diwakilkan oleh satu orang satu kelompok. Gak usah berdiri semua. Yang lain menyimak. Sudah jelas kan? Yang mau tampil pertama kelompok mana? Oh, kelompok apa? Kelompok apa? Mangga. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok mangga. Ya. Silakan
kelompok mangga. Kemudian mereka membuka berhala dan benda-benda lain karena menganggapnya sebagai penantangan kepada Tuhan. Simak semuanya. Dua, mereka membuka berhala seperti tata, benda dan bulan, serta benda alam seperti matahari, bulan, dan bintang. Siap? Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok mangga. Selanjutnya, dah silakan kepada kelompok apa? Kelompok mawar untuk mempresentasikan hasil karyanya, hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama kelompok Strawberry. Lembar kerja. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab menyembah berhala kerana mengira benda itu bisa mendekatkan mereka kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala seperti Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Dalam Islam, menyembah berhala dianggap salah berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok apa namanya? Kelompok Strawberry yang sudah mempresentasikan hasil kerja. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Strawberry. Kelompok yang terakhir yang mana? Ya, silakan kepada kelompok Apel untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raya itu. Ya, setelah kita mengerjakan kerja kelompok tadi, sekarang Bapak akan membagikan LKPD atau evaluasi. Sekali lagi ini adalah berbentuk LKPD atau lembaga kerja siswa individu. Tadi kan berkelompok. Ini akan dinilai individu satu-satu orang menjawab jawaban sendiri tanpa mengerjakan dengan orang lain. Nanti kita akan mengambil nilainya. Coba sebelum mengerjakan soalnya, coba dengar dan perhatikan. Nah, di atas jangan lupa menulis nama dan kelas. Soal ada 5 biji, yaitu berbentuk esai. Soal yang pertama, sebutkan 2 contoh bentuk kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Disebutkan dan dijelaskan. Dan nomor 1,
Yang kedua, mengapa masyarakat Arab masa jahiliyah banyak menyembah berhala dan patung? Di dalam kotak ini ditulis jawaban. Jelas kan? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, selamat bekerja. Semoga mendapat nilai yang banyak. Jangan ada yang ribut dan jangan melakukan kerjasama karena ini adalah soal mandiri dan orang. Nilainya per orang. Selamat bekerja. Bagaimana anak-anak sudah siap mengerjakan soalnya? Kalau sudah siap, mari dikumpul semuanya hasil kerjanya. Diskusi kita hari ini, kita Bapak tadi dapat mengambil dan mengevaluasinya. Hasil kerja kelompok kalian adalah, masih penasaran? Dari hasil kerja kelompok kalian dapat kita kesimpulan bahwa yang mendapat nilai terbanyak adalah kelompok mana? Apel. Coba siapa? Yang mendapat nilai terbanyak adalah kelompok Mangga dengan nilai 95. Ya, tepuk tangan buat kelompok Mangga. Juara kedua atau nilai tertinggi kedua didapatkan oleh kelompok Anggur. Ya, kelompok Anggur, tepuk tangan buat kelompok Anggur dengan nilai 90. Ya, selanjutnya juara 3 didapatkan oleh nilai terbanyak ketiga oleh kelompok siapa? Manggis. Ya, juara 3 kelompok Manggis belum mendapatkan nilai banyak. Nah, Papa jangan bersedih hati. Semangat kita tetap mau belajar sehingga kita menjadi orang sukses. Ya, kan? Masih semangat hidup belajar. Ya, coba kalau masih semangat belajar. Min 25. Min 25. Min 25. Allahu Akbar, masih semangat kan? Ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, dapat kita mengambil kesimpulan yaitu bahwa dari hasil pelajaran kita hari ini tentang kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam, bahwa sebelum agama Islam datang ke negeri Arab, itu masyarakat Arab banyak menyembah berhala atau patung-patung. Karena mereka menganggap itu adalah dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan setelah itu, setelah Nabi Muhammad datang, barulah mereka kembali ke ajaran tauhid, yaitu ajaran Allah Ta'ala. Adapun patung-patung
yang mereka sembah yaitu seperti apa? Patung apa? Patung apa lagi? Ubal. Patung apa lagi? Nah, dan masih banyak lagi patung-patung yang dah Manat, Ubal. Mengapa kita perlu mempelajarinya tentang masyarakat Arab sebelum Islam? Supaya kita tahu bahwa perbuatan mereka dulu yaitu perbuatan yang tidak baik, yaitu mereka menyembah berhala. Sedangkan dalam agama Islam kita tidak boleh menyembah selain Allah Ta'ala, yaitu Allah satu-satunya yang wajib kita sembah. Dah jelas kan? Dah. Untuk hari ini lebih dan kurang Bapak minta maaf. Semoga kita besoknya lebih semangat lagi dalam mempelajari sejarah-sejarah Islam sebelum agama Islam, sejarah-sejarah tentang bangsa Arab sebelum datangnya Islam, supaya kita lebih banyak wawasan yaitu sejarah-sejarah pada zaman dahulu. Jelas kan? Nah, untuk hari ini lebih dan kurang Bapak minta maaf. Tapi sebelum Bapak memberi salam, mari sama-sama kita berdoa untuk penutup pelajaran kita hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk membimbing doa penutup pelajaran kita hari ini. Sampai di sini perjumpaan hari ini. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Ustaz, boleh keluar?